Halo, nama saya Ahmad Fahmi Farozi dengan NPM 062020210733. Video ini saya buat untuk melengkapi laporan pendahuluan pertemuan keempat pada praktikum SO yang sedang saya ikuti. Pada pertemuan keempat ini terdapat dua modul, yaitu modul 7 dan modul 8. Pada modul 7 kita akan membahas tentang manajemen proses dan penjadwalan, dan pada modul ke-8 kita akan membahas tentang sistem backup. Pada modul 7 yang pertama yaitu menampilkan status proses. Pertama kita diminta untuk masuk terminal dan login dengan user root. Ctrl AT, lalu kita masuk ke dalam root sudo main i. Setelah masuk kita diminta untuk menerapkan ps-min-u untuk menampilkan proses seperti ini. Selanjutnya kita melakukan proses yang lebih spesifik, lalu kita ps-min-u lalu nama user seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk menerapkan proses lain yang hampir sama untuk menampilkan status, yaitu kita menggunakan ps min-a dan ps min-au seperti ini. Lalu kita gunakan juga sama, yaitu menampilkan parent dan child, yaitu kita gunakan ps min-u lalu nama user atau username seperti ini. Hampir sama dengan ini ya pada modul yang ketiga. Selanjutnya kita menghentikan proses menggunakan PID. Pertama buka Firefox seperti ini. Firefox kita geser jadi saja biar kelihatan Firefoxnya di belakang. Masuk ke terminal dan tampilkan proses yang sedang berjalan menggunakan ps-min-a besar lalu seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk mencari nomor PID menunjukkan proses Firefox seperti ini. Jadi kita disuruh mencari karena di sini terlalu banyak ribuan, 9.000. Jadi kita gunakan perintah seperti ini aja, ps min-ax lalu simbol ini, lalu kita grab lalu nama dari perintahnya, kita contoh Firefox seperti ini ya. Itu PID nya itu adalah 9093 seperti ini ya. Ke main, saya tidak tahu kenapa namanya berbeda. Kita kill saja seperti yang kita lihat tabnya dari belakang. Untuk mengakilnya kita hanya menggunakan kill atau menghentikan prosesnya. Kita lalu nomor PID nya 9093. Nah, yang tadi Firefox nya tadi terbuka sekarang tertutup. Selanjutnya kita diminta melakukan proses, kita buka tab baru, kita menerapkan cron tab min-l. Sini masih belum ada cron tab terbuat, jadi kita buat dan mengedit cron tab min-e. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita hiraukan saja, lalu kita masukkan perintah ini, kita copy lalu kita paste seperti ini. Untuk username nya kita ubah menjadi username yang kita gunakan. Kita Ctrl X untuk keluar dan save, kita Y dan tombol enter. Selanjutnya kita hapus cron tab dengan perintah di bawah ini, yaitu cron tab tab
main enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke modul 8. Pada modul 8 di sini kita diminta untuk masuk sebagai root juga. Jadi kita buka sudo main i, kita masukkan password. Selanjutnya kita buat file script untuk script backupnya, nano home slash nama dari filenya backup.sh. Seperti ini. Sini saya sudah mengetikkannya sebelumnya karena saya sudah mencobanya. Pada perintah ini terdapat beberapa kesalahan. Yang awalnya yaitu tanggal, di sini tertulis tanggal, di sini saya ubah. Lalu ada spasi di antara ini, seharusnya tidak diperlukan di antara file name, yang menyebabkan tidak berjalannya program ini, script ini. Sini sudah saya edit, jadi kita Ctrl X. Selanjutnya kita mengubah permission pada script shell. Jadi kita sudah masuk ke dalam root, lalu kita rubah grup kepemilikan grupnya dari file backup. Jadi di sini karena saya belum ada grup, pertama kita buat grup dulu, yaitu grup add. Di sini untuk nama grupnya saya masukkan sebagai praktikum sebagai contoh. Enter. Lalu kita cmod. Sebelumnya group, lalu kita masukkan nama grup yang telah kita buat, lalu nama atau lokasi filenya backup.sh. Seperti ini. Pastikan tidak ada kesalahan. Ya, sepertinya sudah benar. Kita enter. Setelah dirubah, kita masukkan permissionnya dahulu, gmod, lalu kita masukkan permissionnya 7 untuk read, write, dan execute, dan sedangkan 4 untuk read, yang dimana yang 7 pada awal ini sebagai owner, lalu yang kedua ini adalah group, dan yang ketiga adalah other. Jadi user yang pada other tidak dimasukkan mana-mana, maka tidak bisa melakukan apapun. Kita masukkan lokasi, kita backup.sh. Oke, enter. Setelah dirubah, kita ls untuk melihat. Di sini ls main l, kita lihat filenya, yaitu ada di home, lalu file. Enter. Nah, ini seperti yang kita lihat, warna hijau adalah warna file script dari shell, di mana ownernya adalah root dan grupnya adalah praktikum. Selanjutnya kita buka baru. Kita menjalankan scriptnya. Kita masuk ke root, sudo main, masukkan password, lalu kita masukkan sh. Untuk menjalankannya, home lokasi dari filenya backup.sh. Enter. Kita lihat sebelumnya pada file. Maaf. Nah, tadi sebelumnya karena di perintah sebelumnya ada folder backup yang saya masukkan ke dalam file. Jadi pertama kita buat filenya dahulu, foldernya dulu.
dir, lalu kita buat di sini saja. Kita akan new, kita backup sesuaikan namanya sesuai ini tadi pada script shell. Setelah dibuat, kita kembali ke sini, kita hapus saja dari sini untuk kita rubah kembali. Kita masukkan dari sini saja untuk bisa melihatkan prosesnya. Dir /home/backups, kita enter. Setelah terbuat sama seperti tadi yang sudah dihapus, lalu kita lakukan prosesnya, yaitu dengan SH tadi. Kita SH masuk, kita lakukan lagi SH backup. Nah, setelah ini untuk melihatnya kita juga bisa melihatnya menggunakan, pertama kita pindah dahulu directory, enter. Setelah masuk kita lihat dahulu apakah sudah ada. Nah, ini ya, filenya sudah terbuat sesuai dengan script, yaitu nama file yaitu UG, lalu tanggal, tahun, bulan, dan hari tanggalnya, lalu ada jamnya, dan untuk filenya formatnya adalah TGZ yang berarti format RAR. Selanjutnya kita terapkan tar, lalu min x zv f dan ya, f nya untuk menampilkan prosesnya, nama filenya sebagai contoh tadi. Nama filenya adalah, namanya terlalu sulit, jadi kita lihat kembali. Tidak bisa, jadi dari sini UG min 2021 bulan 12 tanggal 23, lalu strip 11 jam 59.41.tgz. Kan tidak ada kesalahan lagi, kita enter ya. Seperti ini, kita cek seperti ini, sudah dibentuk tar. Oke, begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.